Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Tiara dari kelompok 11 dengan NIM 20510101013. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai aturan Cramer. Baik, langsung saja yang pertama. Aturan Cramer dalam bidang aljabar linier merupakan formula yang dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan determinan dari matriks yang terbentuk dari koefisien dan konstanta masing-masing persamaan di sistem tersebut. Karena melibatkan matriks dan determinannya, maka pembaca dianggap sudah memahami konsep matriks dan perhitungan determinan matriks, setidaknya untuk ukuran 2x2 dan 3x3. Nah, berdasarkan catatan sejarah aturan matriks ini, salah satu tokoh yang bernama Gabriel Cramer 1704 sampai 1752, seorang matematikawan dari Swiss yang merupakan orang pertama yang menerbitkan aturan ini pada tahun 1750. Untuk itu, aturan ini sekarang dikenal sebagai aturan Cramer. Nah, baik, langsung ke materi yang pertama. Ada beberapa istilah yang harus dipahami terlebih dahulu karena nantinya itu akan muncul dalam penjelasan aturan Cramer. Yang pertama, sistem persamaan linier, yaitu sekumpulan persamaan linier dengan sejumlah variabel tertentu. Bentuk umum sistem persamaan linier ini dengan n variabel adalah A11x1 ditambah A12x2 ditambah titik-titik ditambah A1nxn sama dengan C1. A21x1 ditambah A22x2 ditambah titik-titik ditambah A2nxn sama dengan C2. Dan seterusnya sampai AN1x1 ditambah AN2x2 ditambah titik-titik ditambah ANN/XN sama dengan CN. Yang kedua yaitu matriks koefisien, yaitu matriks yang entry-nya disusun dari koefisien variabel pada suatu sistem persamaan linier. Sebagai contoh, jika diberikan sistem persamaan linier dua variabel seperti 3x min 2y sama dengan 6 dan 2x min y sama dengan 4, maka matriks koefisiennya adalah 3 min 2, 2 min 1. Yang ketiga yaitu matriks konstanta, yaitu matriks yang entry-nya disusun dari konstanta pada suatu sistem persamaan linier. Sebagai contoh, jika diberikan sistem persamaan linier dua variabel seperti 3x min 2y sama dengan 6 dan 2x min y sama dengan 4, maka matriks konstantanya adalah 6, 4. Selanjutnya yaitu aturan Cramer untuk SPLDV. Diberikan suatu sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV seperti A11x ditambah A12y sama dengan C1, A21x ditambah A22y sama dengan C2, maka determinan matriks koefisien dari SPLDV tersebut adalah D sama dengan A11, A12, A21, A22. Nah, jika entry kolom pertama diganti menjadi konstanta SPLDV tersebut, maka diperoleh DX sama dengan C1, A12, C2, A22. Apabila entry kolom kedua diganti menjadi konstanta SPLDV tersebut, maka diperoleh DY sama dengan A11C1, A21, C2. Maka penyelesaian atau solusi dari SPLDV tersebut adalah pasangan berurutan X dan Y, dengan X sama dengan DX per D dan Y sama dengan DY per D. Kemudian ada aturan Cramer untuk SPLTV. Diberikan suatu sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV berikut. A11x ditambah A12y ditambah A13z sama dengan C1. A21x ditambah A22y ditambah A23z sama dengan C2. A31x ditambah A32y ditambah A33z sama dengan C3. Maka determinan matriks koefisien dari SPLTV di atas adalah D sama dengan matriks A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, jika entry kolom pertamanya diganti menjadi konstanta SPLTV, maka diperoleh DX sama dengan C1, A12, A13.
C2, A22, A23, C3, A32, A33. Nah, jika entry kolom kedua diganti menjadi konstanta SPLTV, maka diperoleh DY sama dengan A11, C1, A13, A21, C2, A23, A31, C3, A33. Kemudian, jika entry kolom ketiganya diganti menjadi konstanta SPLTV, maka diperoleh DZ sama dengan A11, A12, C1, A21, A22, C2, A31, A32, C3. Maka penyelesaian atau solusi dari SPLTV tersebut adalah pasangan berurutan X, Y, dan Z, dengan X sama dengan DX per D, Y sama dengan DY per D, dan Z sama dengan DZ per D. Baik, begitu saja materi dari saya dan akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Terima kasih.